Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai calon sarjana, kita tahu pohon pisang memiliki banyak kegunaan bagi manusia. Untuk itu, kita akan mengolah atau berkreasi menggunakan batang pohon pisang. Seperti apa dan bagaimana cara mengolahnya? Mari kita simak bahan dan alat yang digunakan. Yang pertama yang kita gunakan untuk mengolah keripik jaring gedebok pisang ini adalah satu batang utuh gedebok pisang kepok. Kenapa saya menggunakan ini? Karena kita tahu bahwa batang pohon pisang kepok ini bisa digunakan mulai dari akar, batang, buah, hingga daunnya. Sehingga jangan sampai salah ya. Bahan yang kedua yang saya gunakan adalah kita siapkan 1 liter air bersih. Ini opsional ya, tergantung dari seberapa banyak bahan utama yang kalian gunakan. Yang kedua, saya menyiapkan 2 sendok makan garam dapur, 2 sendok makan baking powder, di mana kedua bahan tersebut nantinya akan kita gunakan sebagai bahan perendaman gedebok pisang tersebut yang berfungsi untuk menghilangkan getah pada batang tersebut. Untuk bahan yang ketiga ini, kita menggunakan beberapa bahan yang nantinya akan kita campur menjadi satu sebagai bahan pelapis luar dari gedebok pisang tersebut. Yang pertama, saya menggunakan 1/4 tepung terigu, saya menggunakan 1/4 tepung beras, kemudian saya menggunakan 3 sendok makan chicken powder, yang keempat, saya menggunakan 1 sendok makan chicken block atau kita kenal adalah kaldu ayam. Kemudian, saya menggunakan 1 sendok makan baking powder. Saya juga menggunakan 1 sendok makan lada bubuk, dan yang pastinya yang gak kalah ketinggalan, saya menggunakan bumbu balado yang nantinya akan kita campurkan setelah bahan tersebut kita selesai goreng. Untuk itu, mari kita simak proses pembuatannya. Hai calon sarjana, kalau tadi kita sudah tahu bahan apa aja yang akan kita gunakan, sekarang kita akan tahu langkahnya seperti apa sih untuk mengkreasikan menjadi keripik ini. Seperti di awal video, bahwa kita tadi memiliki satu batang utuh, yang dimana kita hanya akan mengambil lapisan setiap lapisan ini. Ketika sudah kita ambil, kita akan mendapatkan lapisan yang seperti ini. Dari satu batang utuh, lapisan demi lapisan seperti ini. Setelah itu, kita akan potong-potong sesuai selera. Saat ini yang saya gunakan berukuran 3 cm, di mana pada lapisan dalam dan lapisan luar ini masih sangat keras. Untuk itu, saya menghilangkan pada bagian dalam dan saya peroleh hasil seperti ini. Gimana, seperti jaring kan? Atau kalau kita sebut ini seperti taro kali ya. Setelah seperti ini, kita akan menyayat menjadi setipis mungkin pada bagian jaring-jaring ini, dan kita akan peroleh hasil seperti ini. Usahakan setiap sayatan sama rata atau tipis, jangan sampai terlalu tebal, karena apa? Nanti akan memperlambat proses penggorengannya. Untuk langkah yang kedua, kita ambil air yang sudah kita persiapkan tadi, kemudian kita juga siapkan garam dapur dan juga baking powder, di mana kedua bahan tersebut akan kita campur sebagai bahan perendaman. Pertama, kita masukkan garam dapur. Kedua, kita masukkan baking powder. Setelah kedua bahan tersebut masuk, kita campur hingga merata. Kedua bahan ini berfungsi untuk menghilangkan getah dari gedebok pisang tersebut. Setelah keduanya tercampur,
kita ambil batang pohon pisang tersebut yang sudah kita sayat-sayat dan terlihat seperti jaring ini, kita masukkan dan kita diamkan hingga 15 menit, hingga nanti pada akhirnya warnanya akan berubah menjadi coklat. Karena apa? Karena kedua getah dari batang tersebut akan menghilang. Kemudian untuk langkah yang ketiga ini, sembari kita menunggu bahan yang tadi kita rendam berubah warna, maka kita akan mencampurkan semua bahan ini menjadi satu. Untuk itu, kita siapkan 1 buah baskom. Kemudian kita masukkan tepung terigu, kita masukkan tepung beras, kita masukkan chicken block, kita tambahkan chicken powder, kita tambahkan baking soda, dan yang terakhir jangan lupa kita masukkan lada bubuk. Setelah semua masuk, kita campur menjadi satu. Usahakan dalam mencampur ini sampai merata ya, jangan sampai ada sesuatu yang menggumpal-gumpal. Oh iya, jadi saya tidak menggunakan adonan basah. Untuk itu saya hanya menggunakan adonan kering, yang dimana bahannya nanti akan kita celupkan ke sini dan langsung akan kita goreng. Setelah semuanya tercampur, kita tunggu bahan yang berikutnya. Pada langkah yang keempat ini, sekarang kita sudah bisa melihat hasil bahan yang tadi kita rendam dengan menggunakan garam dan baking soda. Ini sudah saya peras dan sudah saya hilangkan airnya. Di sini warnanya terlihat sudah lebih gelap atau berwarna coklat, dan dari tekstur sendiri ini sudah lebih lunak. Itu tandanya bahwa getah dalam batang pohon pisang tadi itu sudah hilang. Dan yang saya suka dari bahan ini, dia tetap akan mempertahankan posisi awalnya, jadi tidak berubah, tetap berbentuk seperti jaring. Setelah seperti ini, kita akan masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita campur menjadi satu. Caranya, kita masukkan beberapa batang ini dan kita campur menjadi satu. Dengan cara seperti ini, tepung yang ada di luar pun tidak akan menggumpal. Seperti ini ya. Kemudian kita siapkan piring. Setelah seperti ini, kita pisahkan dalam wadah yang berbeda sebelum akhirnya nanti akan kita goreng. Apabila sudah seperti ini tandanya sudah siap kita goreng. Pada tahap penggorengan ini, kita usahakan minyak yang kita gunakan jangan terlalu panas, karena nanti akan membuat bahan yang kita goreng menjadi gosong. Dan untuk tanda bahwa gedebok ini sudah matang atau belum, kita bisa lihat posisi minyak. Apabila minyak masih mengeluarkan buih, itu tandanya belum matang. Dan jika minyak sudah berhenti dan tidak memiliki buih, tandanya gedebok pisang sudah siap diangkat dan kita tiriskan. Nah, calon sarjana, setelah tadi kita sudah melalui proses penggorengan, sekarang kita dapat hasil yang seperti ini. Dia tetap mempertahankan posisinya, tetap berlubang-lubang, serta ini sangat gurih sekali. Makanya kenapa saya memberi nama keripik jaring gedebok pisang. Jika sudah seperti ini, kita bisa tambahkan rasa. Saat ini saya menggunakan rasa balado. Kita bisa menggunakan rasa yang lain, rasa jagung atau garlic powder, tapi saat ini saya menggunakan bubuk balado biar rasanya agak pedas.
Jika sudah seperti ini, maka nanti akan tercampur dengan rata. Kita bisa ratakan. Dan jika sudah seperti ini, saatnya kita kemas. Saat ini, kemasan yang akan saya gunakan yaitu anyaman dari gerabah bambu. Kenapa saya menggunakan ini? Karena target saya nanti selain produk ini masuk ke supermarket, di mana anyaman bambu ini nantinya akan saya wrapping menggunakan plastik sehingga akan kedap dari udara dan tidak akan mempengaruhi produk tersebut, sehingga produknya tetap akan renyah sampai ke tangan pelanggan. Dengan ini, saya juga sudah menyiapkan kertas roti sebagai pelapis dasar dari keripik ini. Setelah seperti ini, kita bisa masukkan keripiknya. Usahakan dalam setiap kemasan beratnya sekitar 70-80 gram. Ini seperti ini. Apabila sudah seperti ini, saya tetap akan memasangkan label dari produk ini. Dan saya akan tutup seperti ini, kemudian akan saya wrapping dengan menggunakan plastik sehingga akan kedap. Dan di sini tertera keripik jaring gedebok pisang dengan beberapa komposisi yang tertera. Oke, calon sarjana, mungkin itu video yang bisa saya share. Semoga bertambah ilmu, semoga bisa saling berbagi ilmu. Sekiranya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Calon sarjana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.